Makan, dah. Halo. Hari ini Hari yang kau tunggu. Membangun anak harapan bangsa Indonesia. Orang tuanya, guru-gurunya juga dibangun. Video ini akan memaparkan materi parenting dari salah satu panitia pelaksana, yaitu Puspaga Harmoni Kota Depok, di mana ada tambahan, mohon izin untuk melengkapi dari saya sebagai orang tua salah satu peserta yang masuk ke barak militer, di mana saya juga menyertakan berbagai konten parenting dari rumah belajar bersama. Oh ya, secara khusus saya juga berdiskusi dengan praktisi parenting lainnya, termasuk yang menolak konsep barak militer ini. Sebelum hari H, melalui grup WhatsApp, panitia membagikan materi komunikasi empatik untuk bisa dipelajari orang tua. Jadi contohnya orang tua itu tidak langsung menghakimi atau menasihati, tapi bagaimana berempati, merasakan hati anak, bagaimana di posisi mereka, apa yang mereka rasakan, sehingga anak itu bisa nyaman, bisa membuka hati, ngobrol, berdiskusi, dan diharapkan hubungan orang tua dan anak itu menjadi akrab baik gitu. Tautan materi komunikasi empatik ini ada di deskripsi, tinggal klik, silahkan dipelajari. Dan di hari H, kami orang tua diminta mengisi kuesioner. Seperti ini nih, silakan kalau mau mengisi. Daftar pertanyaan ini untuk membangun kesadaran, kepekaan, berefleksi, berkomitmen, sampai berikrar. Dan setelah mengisi, kami diajak untuk berdiskusi dan berbagi cerita. Panitia juga menginfokan kami para orang tua bisa mengakses layanan Puspaga Harmoni untuk konsultasi konseling kepada psikolog secara gratis. Ternyata ini program pemerintah khususnya di kota yang telah ramah anak. Namun saat saya coba mengakses hotline-nya, ternyata antriannya bisa lama. Tentu kita harapkan semoga ke depan lebih baik. Strategi apa? Ya kan? Jadi alih-alih aku bertemu dengan gubernur dan berdebat. Rekan belajar, agar tidak melebar di video ini, saya tidak akan membahas kritik terhadap barak militer atau Kang Deddy Mulyadi. Namun fakta dan hal-hal yang saya dan rekan praktisi parenting lainnya sepakati bersama. Contohnya, Aku cek itu seminggu yang lalu tuh udah 11.000 yang melapor. yang tidak terlapor berapa? Lebih tinggi lagi. ini kasus kekerasan terhadap anak. Dan saat saya cek seminggu kemudian di laman Kemen PPPA itu jumlahnya sudah 12.900, hampir 2.000-an, padahal baru seminggu jumlah kekerasan terhadap anak. Ini baru satu masalah, belum lagi anak sebagai pelaku kekerasan, pemakaian gawai berlebihan, pemakaian narkoba, rendahnya karakter dan kecerdasan anak, kualitas gizi, gaya hidup buruk, dan lain sebagainya. Ya, betapa akut dan kronisnya masalah anak di Indonesia. Komunikasi empatik adalah materi parenting yang baik sekali, namun tentu saja perlu disertai materi parenting lainnya. Kami paham karena keterbatasan waktu, panitia hanya memberikan materi seputar komunikasi empatik, refleksi, sampai ikrar bersama. Ikrar orang tua. Mungkin itu salah satu ekspresi yang pernah kita alami karena menghadapi anak yang susah diarahkan ya, yang mana kita juga dibebani dengan tenaga yang terbatas, waktu yang terbatas, pikiran yang penuh sekali, tuntutan pekerjaan, hubungan dengan pasangan yang mungkin sedang tidak baik, dan banyak hal itu menekan sekali, mengintimidasi. Makanya kita akan bahas dari artikel yang pertama, ini waktu tenaga terbatas, pikiran penuh, bagaimana urusan anak. Nah, yang paling awal yang perlu kita bangun itu adalah kesadaran. Ini dalam pondasi ya. Jadi tenangkan hati, berawal dari pikiran. Contohnya nih, manusia itu
penuh keterbatasan, waktu, tenaga, pikiran itu semuanya terbatas. Tapi yang beragama, yang percaya Tuhan, yang maha kuasa, yang maha tahu, maha kasih, maha perancang, itu kan kesadaran ya. Kemudian semua kesusahan itu tujuannya untuk kebaikan. Bisa dibayangkan apapun itu, dalam menggapai cita-cita, dalam naik kelas, naik jabatan, semuanya ada ujian. Jadi itu perlu dipahami. Contoh ya, kemudian kita itu tidak bisa mengubah orang, termasuk mengubah anak. Kita hanya mengubah diri sendiri, menjalankan peran. Nah, itu kesadaran yang perlu kita miliki sehingga hati ini bisa dibuat tenang. Silakan baca secara cermat di artikel. Pertama, tenangkan hati, redam emosi, dan bahagiakan diri. Bahagia itu bukan kesenangan ya. Bahagia itu seperti pada saat kita berpuasa, mungkin susah, mungkin menahan lapar, tapi ada makna dan tujuan tertentu sehingga hati kita merasa damai dan tenang. Kebutuhan anak yang paling pertama apa? Aman. Rasa aman. Ketika dia pulang ke rumah. Seperti tadi yang dibicarakan terkait kesadaran, membangun kesadaran itu salah satunya memahami anak. Pada saat kita sadar bahwa anak itu seperti apa, kita bisa lebih sadar, lebih paham tentang tantangan yang harus dilewati. Oke, kecenderungan anak itu seperti manusia pada umumnya juga. Contohnya, mereka itu pencari kesenangan, sukanya yang seru-seru, menghindari kesusahan, itu kecenderungan manusia kan. Kemudian mereka juga mudah tergoda, terpengaruh, apalagi saat ini begitu banyak hal yang menggoda. Dari gawai, dari makanan, dari hal-hal yang tidak baik yang dirasakan senang, seru, itu menggoda sekali. Saat ini semakin banyak. Itu yang perlu kita sadari. Kemudian ada kecenderungan genetik, bahwa ada anak itu yang memang cepat emosi, ada yang cepat luluh, ada yang keras hatinya. Itu kan salah satunya juga selain dari lingkungan, itu kecenderungan genetik yang diturunkan dari orang tuanya juga. Itu perlu dipahami. Kemudian anak itu pengamat, pembelajar. Kamu tuh kalau ngomong jangan kasar-kasar. Mama udah bilang kalau ngomong tuh jangan kasar-kasar. Ya hormat. Dari mana dia belajar kata tidak kasar? Sementara kau ngomongnya dengan cara seperti ini. Orang tua perlu memberi teladan dari diri sendiri. Itu akan berdampak baik sekali. Banyak hal yang bisa dicermati, silakan dibaca artikelnya. Yang kedua, jadi kita memahami anak. Seperti kita juga memahami diri sendiri. Pertama, yang awal itu memahami diri sendiri, kemudian bisa memahami seorang anak. Karena memang teladan itu dalam model parenting macam apapun ya selalu Utama. Kemudian di artikel ketiga, itu tautannya ada di deskripsi, silakan diklik saja. Itu pondasi dari pola asuh. Ini selaras dengan yang pertama tadi. Bukan bagaimana pintarnya kita mengasuh anak, strategi apa. Tapi pondasi itu adalah bagaimana kita membangun diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Pada saat kita di pengadilan nih contohnya ya, seorang hakim atau jaksa itu menuntut perbuatan kita. Ataupun nanti di akhirat gitu ya. Apa yang telah kita pikirkan, ucapkan, lakukan. Atau tidak lakukan. Itu yang membuat kita dianggap bersalah atau berdosa. Jadi apa yang kita perlu bangun dari diri sendiri, itu yang kita perlu fokuskan. Ya kalau hubungan suami istri itu tidak baik, ya tidak bisa kita minta mereka mengasihi anaknya, melindungi orang tiap hari. Kemudian bagaimana relasi pasangan suami istri bila masih berpasangan itu bisa dibangun dengan harmonis. Karena bila salah satu tidak sepaham, bagaimana kita bisa membangun atau mendidik anak dengan baik, mencontohkan dengan baik. Dan bagaimana itu tahap-tahapannya, silakan dibaca di artikel. Baik, berikutnya happiness parenting. Kenapa happiness? Tadi disebutkan bahwa anak dan manusia pada umumnya kecenderungannya itu mengejar kesenangan, menghindari kesusahan. Dan saat ini kesenangan itu semakin diperbanyak, segala hal menawarkan semakin enak, semakin nyaman, semakin nikmat, semakin cepat, semakin mudah. Dan itu menggoda, dewasa saja tergoda apalagi anak-anak. Sehingga happiness, konsep kebahagiaan itu perlu dilatih sejak dini. Dan anak itu diberikan pemahaman tentang segala sesuatu itu mempunyai makna dan tujuan baik. Kalau orang tua menyampaikan sesuatu atau melarang sesuatu dengan penjelasan yang baik,
Spiritualitas agama itu tidak hanya rutinitas, tapi dimaknai, dipahami dengan baik, dirasakan. Segala sesuatunya itu dialami, tidak hanya teori, tapi dialami dengan pemaknaan yang baik. Bagaimana kita berinteraksi dengan alam, memandang alam sebagai karya Tuhan yang perlu dijaga, terus berinteraksi, tidak hanya artifisial ya, segala hal sesuatu yang bikinan manusia, tapi ciptaan Tuhan langsung. Jadi kebahagiaan ini sangat penting, dan bagaimana pola asuh ini melatih untuk orang tua dan anak semakin terampil bahagia. Silakan baca bagaimana aksi-aksi happiness parenting di artikel. Baik, berikutnya yang selaras dengan komunikasi empatik. Kalau di rumah belajar bersama ada konsep komunikasi. Komunikasi dengan kasih sayang, dengan niat baik, dengan tujuan baik. Bukan manipulasi, bukan emosi semata, bukan menang-menangan ego dan lain sebagainya. Tapi dengan niat baik. Nah, komunikasi ini perlu dibangun 24 jam. Tidak hanya pada saat kita butuh bicara dengan anak ada masalah, tapi perlu dibangun. Saat ini kita perlu sadari kondisi dunia di mana teknologi komunikasi itu semakin canggih, semakin cepat. Namun kedalamannya, kehangatannya, keintimannya itu semakin merenggang. Ini yang terjadi. Kita lihat di sekitar kita saja ya, di pekerjaan, di sekolah tempat tinggal dan lain sebagainya. Bagaimana orang itu semakin menganggap enteng lah menurut saya kalau ada sesuatu kurang memberikan informasi yang baik pada saat terlambat. Nah, ini orang tua juga perlu melakukan kepada anak. Orang tua memberitahu kepada anak saat ia pulang terlambat, saat ia pergi, pamitlah, kasih tahu ke anak. Pada saat berjanji, tepati. Kalau tidak bisa menepati, beritahu, beri penjelasan. Ini membangun komunikasi. Dan yang selaras dengan itu, membangun komunikasi itu tidak hanya sekedar apa yang disampaikan, tapi siapa yang menyampaikan. Itu terkait dengan materi tadi ya. Bagaimana orang membangun dirinya, sehingga anak itu melihat sosok orang tua sebagai sosok yang baik, yang bisa diteladani, patut dicontoh. Bagaimana ucapan, pikiran, perilaku kita. Jadi ini selaras dengan keimanan, apa yang perlu kita bangun, sehingga otomatis anak juga akan melihat sosok orang tua sebagai orang tua yang baik. Sehingga siapa yang mengatakan itu lebih penting ya, lebih mempunyai dampak daripada konten apa yang dikatakan. Silakan baca komunikasi dan cermati materinya untuk berkomunikasi. Baik, yang terakhir ini bisa mewakili kesenangan-kesenangan yang lain. Judulnya Gawai Makin Gawat. Jadi handphone ini kesenangan ya. Ini solusi, suatu alat yang luar biasa, cenderung murah ya. Bisa banyak orang bisa mendapatkan ini. Namun di dalam satu alat ini terdapat berbagai macam hal yang menyenangkan. Walaupun bisa dipakai untuk hal-hal yang produktif, komunikasi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi kesenangannya semakin menggoda. Nah, bagaimana saat ini nih semakin perlu keterampilan menahan diri, kontrol diri. Ini yang perlu kita latih. Nggak hanya ke anak, tapi ke diri sendiri. Nah, kami berandai-andai. Andaikan pemerintah bersama sekolah, pihak sekolah gitu, bisa mencanangkan suatu gerakan mengontrol handphone dengan tegas dan bijak. Tentu saja untuk kegiatan belajar atau produktif diberi kelonggaran, tapi untuk kegiatan yang senang-senang, yang hiburan semata itu dibatasi, khususnya untuk anak sekolah. Nah, sehingga kami orang tua semakin terbantu. Jadi itu dicanangkan, misalnya dicanangkan ya, gerakan yang dicanangkan secara luas dan diikrarkan bersama, kemudian ada pembatasan ke anak di rumah. Oke, rumah areanya orang tua, tapi sekolah bisa terus-menerus mengingatkan dan memantau. Contohnya 2 jam saja maksimal tiap hari. Dalam seminggu maksimal berapa jam gitu ya. Sehingga orang tua itu ada dasar kekuatan lain untuk mengingatkan anak, untuk mengarahkan anak. Dan pemerintah terus-menerus, karena alat kecil ini sangat bisa merusak. Oke, kalau kami sendiri memang di rumah memang perlu memberikan alternatif kegiatan lain. Tidak hanya anak itu dilarang, tapi ada alternatif kegiatannya. Nah, di rumah belajar bersama itu bermimpi suatu saat ada rumah belajar bersama tiap desa, tiap kelurahan, tiap RW, yang mana anak bisa berkegiatan secara
murah bahkan gratis gitu. Andaikan pemerintah bisa membantu, dan ini salah satu contoh alternatif solusi. Ada tempat-tempat yang menjadi pelarian atau menjadi pengalihan dari handphone ini atau kesenangan-kesenangan yang lain yang tidak produktif. Silakan baca artikelnya, dan semoga kita bersama nih, khususnya nih saya sebagai orang tua dari peserta barak militer di Depok nih ya, angkatan pertama, sesama orang tua kita dipersatukan dalam kebersamaan ini, dalam niat baik ini. Semoga kita bisa saling mendukung, saling mengingatkan, dan terus mempertahankanlah kebersamaan ini untuk anak-anak kita, untuk diri kita, untuk membangun lingkungan yang lebih baik. Harapannya seperti itu. Kita akan lanjut di konten berikutnya. Kiranya bermanfaat. Terus semangat, merdeka, maju, berjaya. Kamu punya apa, aku ada ini. Mari satukan untuk anak kita.